Terbongkar motif serka Holmes culik dan bunuh mantan prajurit TNI. Mantan prajurit TNI, Andreas Ruristein Sianipar, 44, ditemukan tewas di Dusun Tiga Bulu Telang, Desa Aiktapa, Kecamatan Marbo, Kabupaten Labuhan Baru Utara, Labura, Sabtu, tanggal 12 Desember tahun 2024, sekira pukul 3 dini hari. Warga Jalan Dame, Desa Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang itu sempat dilaporkan hilang selama 14 hari sejak tanggal 8 Desember lalu usai dijemput sejumlah orang. Adik kandung korban, Anggito Sianipar, menduga abangnya dibunuh oknum TNI dari Kodam IBB bernama Serka Holmes Sitompul bersama beberapa orang warga sipil lainnya. Hal ini diketahui Anggito dari terduga pelaku lain yang sudah ditangkap dan bukti video yang diperolehnya. Menurut Anggito, motif Serka Holmes Sitompul melakukan penculikan dan pembunuhan itu diduga terkait penggelapan mobil. Andreas awalnya menyewa mobil dari Serka Holmes. Saat mobil itu dibawa oleh Andreas, ada orang yang mengambilnya karena dianggap mobil miliknya. Disampaikan Anggito bahwa abangnya telah mengenal Holmes sejak lama, karena Andreas Sianipar adalah mantan TNI yang pernah bertugas di tempat yang sama. Adapun Andreas Sianipar dipecat dari TNI pada tahun 2013 sampai tahun 2014 dengan pangkat terakhir Sersan Kepala, Serka. Semasa aktif di militer, Andreas pernah bertugas di Batalion Infanteri Raider 100. Anggito menuturkan, pada tanggal 8 Desember sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat, abangnya dijemput sejumlah warga sipil, lalu dibawa ke rumah dinas Serka Holmes di Asrama Abdul Hamid milik Kodam IBB. Disaksikan sejumlah saksi, termasuk istri Serka Holmes, disinilah abangnya diduga dipukuli hingga dibacok. Anggito mengklaim ada video saat Andreas Sianipar disiksa. Korban dibawa paksa menuju rumah dinasnya di Asrama Abdul Hamid. Lalu oknum TNI ini berdiri marah-marah. Ini keterangan saksi yang mengantarkan korban dan ikut mengiringi korban ini ke rumah dinas, kata Anggito Sianipar, Sabtu, tanggal 21 Desember tahun 2024. Anggito membeberkan, sejak saat itu tidak mengetahui keberadaan abangnya. Pada tanggal 11 Desember Anggito melapor ke Polrestabes Medan dan Detasemen Polisi Militer, Denpom, I-5 Medan. Dalam laporannya ini, dia menyertakan saksi dan bukti kalau abangnya memang dijemput paksa dan dibawa ke rumah dinas Serka Holmes. Terkait laporan ini, pada tanggal 17 Desember petugas mengamankan satu orang warga sipil. Disusul 3 orang lagi pada tanggal 20 Desember ditangkap oleh tim gabungan polisi dan TNI. Warga sipil yang ditangkap mengakui perbuatannya telah menyiksa korban atas suruhan Serka Holmes. Di situ sudah kumpul anak muda yang dikumpulkan Holmes beserta senjata tajam. Setelah itu tak diketahui lagi kabar korban, ucap Anggito. Setelah dihajar di rumah dinas Serka Holmes, lanjut Anggito, korban dibawa ke kandang sapi di belakang rumah dinas. Di sini korban diduga kembali dihajar, lalu kaki, tangan, dan mulutnya dilakban. Kemudian, korban diangkut ke mobil berwarna hitam oleh sejumlah terduga pelaku lain. Di dalam mobil, sudah ada Serka Holmes Sitompul yang menunggu. Korban kemudian dibawa oleh prajurit TNI Angkatan Darat tersebut. Setelah diangkat ke mobil, pelaku warga sipil ini tidak mengetahui lagi dibawa kemana sama Holmes. Nah, yang mengemudikan mobil si Holmes. Pelaku warga sipil ini tinggal di lokasi, ujarnya. Setelah 14 hari Andreas menghilang, Anggito mengaku dihubungi personel Denpom yang menginformasikan kalau Serka Holmes akhirnya mengakui perbuatannya. Disampaikan Anggito, bahwa Serka Holmes mengaku telah membuang korban ke sebuah lubang diduga bekas pohon kelapa sawit tak jauh dari rumah orang tuanya di Dusun Tiga Bulu Telang, Desa Aiktapa, Kecamatan Marbo, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kami berterima kasih dengan Denpom yang dengan segera mengetahui keberadaan korban. Saya dikabari, si Holmes itu akhirnya mau mengakui dan menunjukkan di mana dia membuang korban, ungkapnya. Informasi yang didapat Anggito, berdasarkan pengakuan Serka Holmes kepada penyidik Denpom, sebelum jasad abangnya dibuang sudah dibunuh terlebih dahulu kondisi kaki dan tangan diikat serta mulut dan mata dilakban. Sebelum dibuang ke kubangan bekas pohon kelapa sawit yang berisi air, jasad korban diberikan pemberat. Setelah itu, kubangan ditutup menggunakan daun pohon kelapa sawit di atasnya. Diakui Holmes sendiri, dia yang buang, melakukan itu sendiri di daerah Labuhan Batu Utara dengan cara ditenggelamkan. Kaki diikat, tangan diikat, mata korban dilakban, mulut juga dilakban.
Lalu dikasih pemberat batu lalu ditimpa lagi sama tandan-tandan sawit, beber Anggito. Usai ditemukan, jasad Andreas Sianipar dibawa ke RS Bayangkara TK2 Medan dan tiba sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini pihak keluarga masih menunggu proses autopsi jenazah yang dilakukan pihak RS Bayangkara Medan. Terpisah, Kepala Staf Kodam IBB Brigadir Jenderal, Brigjen Refrizal, saat diwawancarai, Jumat tanggal 20 Desember kemarin mengatakan, Serka Holmes Sitompul sudah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan. Namun saat itu Holmes tidak mau mengakui perbuatannya. Sudah diamankan sejak Sabtu kemarin. Yang bersangkutan belum mengakui kalau dia menyekap. Tapi masih kita dalami, kita periksa, kata Brigjen Refrizal. Keji oknum TNI culik dan habisi eks-prajurit secara kejam. Seorang mantan prajurit TNI, Andreas Sianipar, 44, ditemukan tewas di kebun sawit di Desa Aek Tapa, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara pada Sabtu, tanggal 21 Desember tahun 2024. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, terikat dan ditutupi bebatuan serta daun sawit. Korban di dalam lubang berisi air dengan kondisi tangan dan kaki terikat, serta mulut dan matanya dilakban. Setelah penemuan tersebut, jasad Andreas dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Kapolrestabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan mengungkapkan hasil otopsi awal, menyatakan bahwa korban meninggal akibat kehabisan napas. Hidung dan mulutnya dilakban, lehernya dijerat menggunakan kabel, jelas Gideon. Ia menambahkan bahwa terdapat luka memar di bagian mulut dan punggung korban akibat hantaman benda tumpul. Sebelum ditemukan tewas, Andreas dilaporkan hilang sejak Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024. Adik kandungnya, Anggito, menduga bahwa kakaknya dibunuh oleh seorang oknum TNI dari Kodam I Bukit Barisan, bernama Serka Holmes Sitompul. Menurut keterangan Anggito, korban dijemput dan dibawa paksa menuju rumah dinas Serka Holmes, di mana ia disambut dengan kemarahan oleh istri oknum tersebut. 2 hari setelah korban diculik, pihak keluarga melapor ke Polrestabes Medan dan Detasemen Polisi Militer Denpom I, 5 Medan. Pihak kepolisian juga telah mengamankan 3 orang warga sipil yang berinisial CJS, 23, MFIH, 25, dan FA, 37. Kombes Gideon menambahkan bahwa ketiga tersangka mengaku menganiaya korban atas perintah Serka Holmes. Kita berhasil membuka rangkaian peristiwa pidana yang terjadi dan sudah menetapkan 3 orang tersangka. 1 orang tersangka lainnya masih dalam proses pencarian, kata Kombes Gideon kepada Tribun Medan. Kasus ini terus dikembangkan, dengan pihak kepolisian berkoordinasi dengan polisi militer untuk memeriksa Serka Holmes. Informasi yang didapat Anggito, lokasi mayat abangnya dibuang Serka Holmes Sitompul di kebun milik orang tuanya. Ketika ditemukan, kondisi mayat hampir tidak bisa dikenali lagi karena mulai membusuk. Tetapi tadi saya lihat sepintas wajahnya tidak bisa lagi dikenali. Posisi di mulutnya dilakban, diberitakan sebelumnya. Andreas Ruristein Sianipar, 44, warga Jalan Dame, Desa Payageli, Kecamatan Medan Sunggal ditemukan tewas di Dusun 3 Bulu Telang, Desa Aek Tapa, Kecamatan Marbo, Kabupaten Labuhan Baru Utara, Sabtu, tanggal 12 Desember tahun 2024, sekira pukul 3 pagi tadi. Andreas ditemukan jadi mayat setelah hilang kurang lebih selama 14 hari, sejak tanggal 8 Desember lalu usai dijemput sejumlah orang. Adik kandung korban, Anggito Sianipar menduga, abangnya dibunuh oknum TNI dari Kodam I Bukit Barisan bernama Serka Holmes Sitompul bersama beberapa orang warga sipil lainnya. Hal ini diketahui Anggito dari terduga pelaku lain yang sudah ditangkap ditambah bukti video. Sebab, pada tanggal 8 Desember sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat kemarin, abangnya dijemput sejumlah warga sipil, lalu dibawa ke rumah dinas Serka Holmes di Asrama Abdul Hamid milik Kodam I Bukit Barisan. Disaksikan sejumlah saksi, termasuk istri Serka Holmes. Disinilah abangnya diduga digebuki hingga dibacok. Hal ini diperkuat dengan adanya video dugaan penyiksaan. Korban dibawa paksa menuju rumah dinasnya di Asrama Abdul Hamid. Di situ disambut oleh istri oknum TNI ini dengan ngamuk. Lalu oknum TNI ini berdiri marah-marah. Ini keterangan saksi yang mengantarkan korban dan ikut mengiringi korban ini ke rumah dinas, kata Anggito Sianipar. Sabtu, tanggal 21 Desember tahun 2024. Anggito membeberkan, sejak saat itu tidak mengetahui keberadaan abangnya. 2 hari kemudian, setelah mengetahui abangnya diculik sejumlah warga sipil dan digebuki di rumah oknum TNI,
Pada tanggal 11 Desember ia melapor ke Polrestabes Medan dan Detasemen Polisi Militer, Denpom, I, 5 Medan. Di sini ia menyertakan saksi dan bukti kalau abangnya memang dijemput paksa dan dibawa ke rumah dinas Serka Holmes. Hasil penyelidikan, tanggal 17 Desember kemarin 1 orang warga sipil, disusul 3 orang lagi pada tanggal 20 Desember ditangkap oleh tim gabungan polisi dan TNI. Warga sipil yang ditangkap mengakui perbuatannya telah menyiksa korban atas suruhan prajurit Kodam I Bukit Barisan tersebut. Di situ sudah kumpul anak muda yang dikumpulkan Holmes beserta senjata tajamnya. Setelah itu tadi ketahui lagi kabar korban. Setelah dihajar di rumah dinas Serka Holmes, lanjut Anggito, korban dibawa ke kandang sapi di belakang rumah dinas. Di sini korban diduga kembali dihajar, lalu kaki, tangan, dan mulutnya dilakban. Kemudian, korban diangkut ke mobil berwarna hitam oleh sejumlah terduga pelaku lain. Di dalam mobil, sudah ada Serka Holmes Sitompul yang menunggu. Kemudian, korban dibawa entah kemana oleh prajurit TNI Angkatan Darat tersebut. Setelah diangkat ke mobil, pelaku warga sipil ini mereka tidak mengetahuinya dibawa kemana sama Holmes. Nah, yang mengemudikan mobil si Holmes. Pelaku warga sipil ini tinggal di lokasi.